Selamat malam, terima kasih ya sudah datang hari ini. Senang sekali bisa bertemu Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat malam juga kak. Ya baik sih, cuman nggak terlalu baik. Akhir-akhir ini pikiran saya itu agak karu-karuan gitu loh. Saya senang bertemu Anda pada hari ini. Bisakah ceritakan apa yang sedang Anda alami akhir-akhir ini? Iya kak, jadi saya itu lagi ngerasa cemas banget gitu, karena ada UAS kampus yang semakin dekat dan di pesantren juga sebentar lagi ada ujian magin. Rasanya saya nggak cukup waktu buat siapin semuanya, jadi pikiran saya itu kayak dikejar-kejar terus gitu. Oh, lagi dikejar-kejar ya pikirannya. Iya kak, tugas kuliah banyak, hafalan juga saya belum selesai. Jadi saya itu jadi susah tidur, makan pun nggak enak. Kadang pas belajar malah nggak masuk gitu. Jadi saat ini Anda merasa sangat tertekan ya karena harus membagi waktu antara ujian kampus dan ujian dunia. Beban itu mungkin sangat mempengaruhi tidur dan nafsu makan, serta membuat konsentrasi belajar itu jadi terganggu ya. Itu mungkin karena Anda itu melelahkan dan menyesakan ya. Iya kak, kadang saya ngerasa sendirian, teman-teman saya kelihatannya pada santai-santai aja, tapi kayak saya itu rasanya tuh kayak terus dikejar-kejar target gitu. Perasaan itu mungkin sangat wajar ya. Banyak mahasiswa yang berada di dua dunia, seperti Anda berada di kampus dan pesantren. Pasti itu bisa merasakan hal yang serupa. Cemas menjelang ujian itu hal yang biasa ya. Dan apabila Anda rasakan itu mungkin merasa lemah, justru Anda itu sangat peduli dan ingin melakukan yang terbaik. Iya sih kak, tapi saya itu jadi ragu loh, bisa nggak sih saya jalanin semuanya sendirian. Rasanya kayak satu sisi yang lain kayak saya kejar, sisi lain juga keteteran gitu. Rasa ragu itu mungkin bisa muncul ya karena tekanan yang tinggi ketika harus memilih fokus antara dua tanggung jawab yang besar. Tapi justru disinilah penting untuk mencari keseimbangan, bukan kesempurnaan. Menurut Anda, bagian mana yang paling menyita energi dan waktu belakangan ini? Menurut saya itu yang paling menyita itu ada hafalan itu susah banget buat saya, dan tugas makalah. Dua-duanya itu butuh fokus dan waktu yang panjang. Jadi kadang baru pegang laptop disuruh setoran hafalan, kalau nggak setor hafalan dulu tugas kuliah keteteran, akhirnya dua-duanya setengah-setengah kayak gitu. Ya, saya paham. Di tengah situasi seperti ini, apakah Anda pernah mencoba untuk menyusun strategi seperti mengelola waktu, terus membuat catatan di HP atau di kertas gitu? Karena sih kak, tapi susah konsisten gitu. Kadang udah bikin jadwal, tapi ada rapat dadakan atau kegiatan pesantren mendadak, jadi jadwalnya dikacau. Itu sangat bisa dimengerti ya kak. Jadwal yang tidak konsisten memang itu sering menjadi tantangan, apalagi kalau ada kegiatan mendadak. Tapi usaha Anda untuk mencoba membuat jadwal itu merupakan langkah yang sangat positif. Apakah Anda merasa terbantu saat membuat jadwal itu walaupun tidak selalu berhasil dijalankan? Ya sebenarnya pas berhasil jalankan itu rasanya enak, saya lebih tenang. Tapi ketika gagal itu kayak saya bisa malah nyalahin diri saya sendiri gitu. Itu hal yang paling sering terjadi sih ya. Kita kadang terlalu keras pada diri kita sendiri, padahal kegagalan itu untuk menjalankan rencana, bukan berarti kita gagal sebagai pribadi. Justru disitulah kita belajar untuk beradaptasi. Bagaimana kalau kita menyusun ulang strategi agar lebih fleksibel dan realistis sesuai kondisi Anda? Boleh sih kak, mungkin saya bisa atur waktu belajar dengan sistem blok 30 menit, terus selingi dengan istirahat, dan lebih jujur juga ke teman atau pembina, atau kalau lagi nggak bisa ikut kegiatan gitu. Itu ide yang sangat bagus ya. Belajar dalam waktu singkat tapi fokus bisa lebih efektif, dan memberikan jeda akan membantu
menjaga stamina mental kita. Dan menyampaikan kondisi ke orang lain itu bukan berarti kita mengeluh, tetap dalam bentuk komunikasi yang sehat. Saya percaya sih bahwa Anda itu pasti bisa. Kita hari ini sudah hampir selesai ya. Sebelum ditutup, saya akan menyimpulkan bahwa Anda tadi sudah menceritakan sedang mengalami kecemasan yang menjelang ujian akhir semester di kampus dan ujian dunia di pesantren yang membuat Anda merasa terbebani seperti sulit tidur, susah makan, bahkan hal-hal lain itu menjadi tidak fokus. Tadi juga kita sudah membahas ya, dengan ketika sedang mengalami kecemasan bisa juga untuk membuat jadwal di HP atau membuat jadwal harian, atau bisa juga melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi kecemasan tersebut. Ya kak, saya jadi rasanya lebih ringan setelah bercerita. Saya jadi merasa nggak sendirian lagi. Betul sekali, apa yang Anda rasakan itu hal yang sangat wajar dan bisa ditangani secara pelan-pelan. Yang penting bukan seberapa cepat kita mengatasinya, tapi seberapa konsisten kita mau untuk mencoba. Apakah Anda ingin menjadwalkan sesi lanjutan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang akan dijalankan nanti? Mau kak, tapi mungkin menunggu saya setelah UAS selesai. Saya akan kabari kembali. Baik kak, saya tunggu kabarnya ya. Kalau Anda sewaktu-waktu butuh tempat bercerita, saya selalu terbuka. Tetap semangat ya, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih kak untuk hari ini. Sama-sama, see you ya. See you next.